Kalau kita pakai batu ini, ya, kita bakalan kebal. Bisa ngilang, bro. Serius? Iya. Ada syaratnya, ada ritualnya, nggak sembarangan. Apa syaratnya? Lagi, tali pocong, perawan. Katanya Bang Bani mau ngasih uang sama Anita. Iya. Demi ilmu kebal, seorang gadis remaja menjadi tumbal. Dengan umpan duit jajan Rp150.000, dua pemuda melampiaskan nafsu bejat pada jenazah. Lantas bagaimana sang gadis dengan mudah masuk perangkap? Adakah peristiwa supranatural menjadi penyebab? Simak tayangan Rajapati. Bisa kebal, bisa menghilang, bisa-bisanya bunuh orang. Allah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Alhamdulillah. Anakmu itu kemana, Bu? Kok belum pulang? Coba dicari. Biasanya kita tuh kan sholat berjamaah bersama, ya kan? Iya, Pak. Coba Ibu telepon ya. Ya. Ini ada SMS, Pak. SMS? Apa bunyinya? Oh, Anita nginep lagi di Pondok Rajab. Mau kerjain tugas sekolahnya. Oh, ya sudah. Coba kamu telepon lagi. Katanya dia itu mau ikut kampanye pemilu. Jadi apa enggak? Ya udah, Bu telepon lagi ya, Pak. Ya. Assalamualaikum, Bun. Waalaikumsalam. Nak, besok kamu ikut kampanye enggak? Ikut dong, Bunda. Anita pengen ikut kampanye. Ya, Bunda jangan tinggalin Anita ya. Nanti besok pagi-pagi Anita pulang ke Cimanggis. Oke, Bun? Ya udah, Nak. Kamu hati-hati di sana ya. Iya, Kerjain Bunda. tugasnya jangan terlalu Sama-sama, malam. Anita. Dan ingat, besok pulang jangan terlalu pagi ya ke Cibinong. Iya, Bun. Kamu jangan khawatir. Pokoknya Ibu tunggu ya. Oke, siap. Ya udah, hati-hati ya, Nak ya. Assalamualaikum. Ya, jadi nginep. Iya. Ya. Buset, tiup-tiup mulu kayak toa masjid mulutnya. Apa lagi lu? Hah? Sirik aja lu. Apaan tuh, Bang? Jimat baru? Mau lo? Agak. Heran aja, tiap minggu lu itu pasti punya jimat baru aja. Kemarin mana? Udah kagak sakti lagi. Buset ya, kalau ngomong sekate-kate. Sewot itu gua aja. Nih, lu liat nih. Tuh, masih gua simpen nih tuh duit lamanya. Lah, gimana? Ngapain sih banyak-banyakin jimat? Gue lah. Kayak kagak. Monyong iye. Kayak buset deh, bangetan lu. Bibir gua udah ngomongin, ini udah dari lahir. Ntar lu buktiin sendiri ya, kalau gua udah berhasil nih. Hah? Jangan nyesel lo. Buset. Marah sih marah, Bang. Bibir biasa aja dong. Ngapa lagi ngurusin bibir gua lu? Ini udah bawaan lahir. Cipok kering lu. Titanus dong. Bodoh amat. Bang, ojek bang, stasiun. Enak aja lu. Ini jatah gue. Lu lagi dari tadi serakah amat lu. Ayo lu sama gua. Ayo. Duduk aja lu situ, ngaso. Bos.
Apa lo? Jatah gua lo. Udah amat. Dasar paranormal gadungan. Robot seenaknya aja. Anita. Bang Bor. Anita. Lagi ngapain di sini? Emang udah pindah di Pondok Raja? Lagi ngerjain tugas sekolah, Bang. Kebetulan Anita lagi nginep di rumah sepupu Anita di sini. Lah, ini kok malah kelayapan? Bukannya belajar? Ya orang lapar sih, mau beli cemilan ya. Iya, benar. Oh, kirain udah pindah di sini ya, Mbak. Ngikutin abang. Gimana? Ya, yaudah. Anita pamit dulu ya, Bang ya. Ya. Oh iya, Anita. Apalagi, Bang? Abang mau nanya sih, Facebook sama nomor handphone Anita masih aktif kan? Masih, Bang. Masih sih. Masih aktif. Oke. Udah, nggak ada pertanyaan lagi nih? Nggak ada. Ya udah. Anita pulang dulu ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang bener bawa motornya. Rasain lo. Dasar lo ya. Playboy kampung lo. Jangan gitu lah, amat Perempuan kayak begitu amat. Bodoh amat. Mau pulang kagak lo? Kita ngopi di rumah. Buruan. Mau kagak? Lu yang biasa aja. Pesan dua. Jangan. Nah gitu dong. Ngopi. Deh, ngopi deh. Apa bocah tahu-tahu dirian? Lu lagi SMS-an siapa sih? Hah? Tanya malah lu kayak keong-keong lu. Lu lagi SMS-an siapa? Sama cewek, nanti. Ya, dasar playboy cap kutu air. Agak jauh lu. Ewek mulu urusannya. Gua mau jujur sama lu nih. Apa? Nih. Lu tahu nggak batu keramat ini? Gua dapat dari mana? Kagak tahu. Paling lu dapat dari Pondok Rajab. Pondok Rajab. Ini gua dapat dari hutan bambu yang ada di kampung Kebon Duren deket rumah lu. Hah? Serius? Ini Anita. Sebenarnya khasiat tuh batu apaan sih? Sampai lu demen banget pelihara barang-barang mistis. Tawa lagi. Lu mau tahu? Mau. Nih. Kalau kita pakai batu ini, ya, kita bakalan kebal. Bisa ngilang, bro. Serius? Iya. Batu ini? Tapi semua ada syaratnya, ada ritualnya, nggak sembarangan. Apa syaratnya? Celingak-celinguk kayak tikus lu. Orang kan tentang ngomong dia dengar lagi. Tali pocong, perawan. Satu lagi nih, air mani wanita yang masih perawan, bro. Oh, gitu. Apaan lu hawa-hawa aja lu? Kayak lu tahu aja perawan. Ini ntar hilang lagi. Tapi kalau lu bisa bantu, gua bakal pinjemin buat lu juga. Serius? Iya. Masa udah. Udah. Tapi kebal kan? Lah, pasti ntar gua contohin ntar. Udah ini. Tapi lu dulu ya. Lah gue membacokin lu ntar. Ya mati dong gua. Ya kan kata kebal. Oh iya. Yaudah ntar gua bantuin deh. Beneran. Kira-kira siapa? Boren terperangkap oleh kata-kata Pepen. Tiba-tiba nama Anita hinggap di benak Boren. Gimana kalau Anita? Anita? Anak sekolah yang tadi sore. Siapa lagi? Gue setuju banget tuh. Setuju? Boleh. Ini rencana gini. Si Anita kan lagi butuh duit 150.000. Lu siapin duitnya. Ada gampang itu mah, duit pego mah. Ntar gue yang WhatsApp.
ada gue, tenang aja. Udah buruan. Tumben lu punya duit. Lah, lu kagak tahu gua apa? Emang lu apaan? Kamu ojek. Pasangka copet. Buset, emang ada tampon apa gua? Dikit. Suwe lu. Hah, Mau. enak nih batunya, cakep banget ini. Buruan, jangan pakai lama. Moren sudah jadi tukang ojek langganan, sedari Anita masih bocah ingusan. Itu sebabnya Moren kenal betul Anita yang kini sudah siswi SMK. Masuk sekarang, ngumpet dulu. Iya, ngumpet aja. Sampai kagak kelihatan. Tempel lo. Bang Moren. Anita. Kok pulang subuh-subuh? Iya bang, soalnya Anita mau ikut kampanye sama bunda sama ayah. Oh. Jadi Anita pulang subuh. Iya. Kirain mau kemana? Oh iya Bang Moren, katanya Bang Moren mau ngasih uang sama Anita. Woi, duit inget mulu. Iya dong, pasti. Edan. Atas nama syarat ilmu kebal dan bisa menghilang, dua pemuda memperkosa jenazah Anita. Sekaranglah waktunya. Udah buruan. Gua bakalan kebal, bro. Sudahlah Bu, nggak usah cemas. Dia kan cuma di rumah saudara. Mungkin saja dia bangun kesiangan. Iya Pak, tapi Anita tuh nggak biasanya kayak begini. Dia itu anaknya tepat waktu Pak. Apalagi nih urusan kampanye. Coba telepon si Tati. Udah Pak, dia bilang Anita udah pulang dari tadi subuh. Tapi kok sampai jam segini belum nyampe-nyampe. Kemana Pak? Aduh, kemana dia ya?
Jam segini belum pulang dari subuh. Kemana ya, Pak? Anak kita kemana ya, Pak? Udah tengah malam begini, belum pulang-pulang. Saya juga nggak tahu, Bu. Kita harus cari bantuan, Pak. Besok kita ke kantor polisi. Mudah-mudahan ada informasi dari selebaran yang kita bagi-bagikan tadi, Bu. Iya, Pak. Kamis pagi 20 Maret 2014, warga kampung Kebon Duren, Kelurahan Kalimulia, Cilonong, Depok tiba-tiba dikejutkan oleh teriakan minta tolong seorang warga bernama Turaya. Ia menemukan sesosok jenazah di tengah hutan bambu, sudah dikerubungi lalat serta mengeluarkan busuknya bau. Kondisinya mengenaskan, tanpa identitas serta nyaris tiada berpakaian. Tadi gimana Bu pas ngeliat mayat itu gimana ceritanya? Saya pulang dari warung, saya melihat paha itu kaki. Saya kira guling apa boneka, tapi kok banyak lalat terus bau gitu. Tapi saya nggak sempet deketin, saya pulang sekitar jam 10. Saya sama tetangga baru balik lagi ngeliat dan ternyata emang bener mayat. Kiraannya orang sini atau gimana nih, Bu? Gak ada yang kenal itu Mbak orang sini. Orang sini juga nggak ada yang kehilangan ya, Bu ya? Ya, alhamdulillah nggak ada yang kehilangan. Sebelumnya sempat ada dengar-dengar teriakan dari arah kebun atau gimana, Bu? Enggak denger apa-apa. Cuma bau emang udah dari berapa hari nih bau. Cuman nggak curiga ya, Bu, ada? Enggak curiga, pikir bangkai tikus, apa sampah gitu. Petunjuk yang dihimpun polisi dari lokasi amat terbatas sekali. Tak ada saksi mata untuk dimintai cerita potongan fakta. Penyidik bersiasat menggali cara. Salah satunya menelusuri setumpukan berkas orang yang dilaporkan hilang. Yang tak disangka ada hasil didulang. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Pak. Kami dari kepolisian. Kepolisian. Ada apa ya, Pak? Boleh saya masuk? Oh, ya, silakan, Pak. Masuk, Pak. Makasih, Bu. Pak. Pak. Ya, Bu. Ada tamu tuh. Selamat siang, Pak. Siang, Pak. Ada apa ya? Oh iya, Pak. Silakan duduk, Pak. Makasih. Maaf, Pak. Kalau boleh tahu, ada kepentingan atau berita apa Bapak datang ke sini, Pak? Kami menyadari bahwa penemuan mayat di kampung Kebon Duren Kalimulia memiliki kemiripan ciri-ciri fisiknya, Pak. Astagfirullahaladzim. Yang benar saja, Pak, kalau ngomong, Pak. Tolong, Pak, jangan nakut-nakutin saya, Pak. Saya bisa jantungan kalau kayak gini, Pak. Maafkan saya, Pak. Ini saya membawa barang-barang milik pribadi almarhumah. Kalau berkenan untuk Bapak memeriksanya. Iya, Pak. Moga Bapak mengenalinya. Astagfirullahaladzim. Pak, ini anting-anting anak saya, Pak. Bu, ini anting-anting anak kita, Bu. Ya kan, Bu? Ya kan, Bu? Iya, Pak. Ini anting-anting Anita, Pak. Ini anting anak kita, Pak. Pak, ini anting Anita, Pak. Pak.
Ini anak kita, Pak. Anita, Pak. Pak, anak kita, Pak. Cita-cita saya di mana, Pak? Tolong, Pak. Di mana, Pak? Di mana, Pak? Tolong tunjukkan, Pak. Kami ingin ketemu, Pak. Iya, Bu. Yang sabar ya, Pak. Tolong, Bu, Pak. yang sabar ya, Bu. Tunjukkan, Pak, di mana, Pak? Anak saya, Pak. Nanti Anita, Pak. Astagfirullahaladzim. Sabar ya, Pak. Sabar ya. Sabar ya, Pak. Anak kita, Sabar, Pak. Anita. Sabar ya, Pak. Anita. Kematian tragis Anita Ambarwati, siswi kelas 1 jurusan Tata Boga di SMK PGRI 2 Cibinong, mengundang gelombang simpati. Orang tua Anita Ambarwati, Tulatik dan Rohadi, terlihat masih syok dan berat hati. Ayah korban, Rohadi, mencoba ikhlas serta meredam emosi. Berharap betul sang pelaku pembunuhan segera digulung polisi. Pak, apa yang meyakinkan Bapak bahwa jenazah yang ditemukan di Kalimulya itu ada jenazah Anita? Ya, saya berkeyakinan setelah ditemukan tanda-tanda anting-anting, setelah dibawa oleh petugas dari tempat lokasi ke rumah ini, ternyata yang mengenal anting-anting ibunya. Sosok Anita Ambarwati bukanlah anak pembangkang yang keras kepala. Walau sifatnya tertutup, namun di rumah Anita merupakan anak yang penurut, pintar, dan rajin beribadah. Cita-cita Anita ingin berkuliah di Yogyakarta, menjadi mahasiswa Universitas Gadjah Mada. Hasil visum Rumah Sakit Polri Kramat Jati menyimpulkan sebab kematian diakibatkan kekerasan tumpul pada leher, menyumbat jalan napas, sehingga mengakibatkan korban mati lemas. Namun pertanyaannya, siapakah pelakunya? Akankah terjaring? Apakah polisi memiliki taring? Menangkis keraguan, Polresta Depok mempercepat penyelidikan. Dugaan awal kepolisian, konflik percintaan menjadi motif pembunuhan. Sedikitnya 3 teman korban dimintai keterangan. Polisi akhirnya mendapatkan terobosan. 1 dari 2 tersangka yang ditahan ternyata teman lama korban, yakni Sarifudin alias Boren 34 tahun, tukang ojek langganan yang sudah berbilang menahun. Alasan Boren membunuh korban cukup mengejutkan. Boren tega menghabisi korban karena ingin menuntaskan syarat ritual ilmu kebatinan. Syaratnya mengoleskan batu cincin dengan air mani perawan. Dia melakukan persetubuhan itu setelah sudah tidak bernyawa atau sudah meninggal. Klinik unsur Bang ya? Kenapa? Klinik unsurnya, mistis. Ya, mistis. Ini memang sangat ini sekali ya, karena dia melakukan ini karena pengaruh oleh batu, di mana batu itu setelah mendapat atau kena air mani perawan itu bisa menghilang, bisa kebal dan macam-macam. Keterangan tersangka lainnya, Farilam Jayadi alias Pepen, juga senada dengan pernyataan Boren. Gegara ambisi mendapatkan ilmu kebal, mereka menyeret Anita Ambarwati menjadi tumbal. Nyatanya bukannya kebal, tapi justru sial. Polisi menciduk para penjagal, kemudian beroleh pengakuan merasa bersalah ketika diperiksa verbal. Gagal kebal, mereka mengaku menyesal sekaligus kesal. Lalu, bagaimana polisi membongkar jalan kejahatan duo penjagal? Hubungan korban sama pelaku ini sebelumnya apa sih, Dan? Jadi si pelaku ini sebelumnya sudah kenal dengan korban karena salah satu pelaku adalah tukang ojek yang biasa membawa korban, mengantar korban dari rumah ke sekolah. Jadi sudah ada hubungan. Kemudian berlanjut hubungan ini di Facebook. Ada komunikasi antara si korban dengan pelaku dan korban dipancing untuk datang ke lokasi. Jaksa penuntut umum mendakwa Farilam Jayadi alias Pepen dan Sarifudin alias Boren menggunakan pasal pembunuhan berencana.
hukuman pidana mati bisa jadi ganjaran maksimal bagi keduanya. Pada tanggal 12 November 2014, Majelis Pengadilan Negeri Depok menyatakan kedua terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana pembunuhan secara bersama-sama. Majelis menjatuhkan vonis hukuman 15 tahun penjara. Kemudian setelah mengajukan banding, pada tanggal 21 Januari 2015, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang diketuai oleh Satria Gumai membuat putusan menerima permintaan banding kedua belah pihak. Majelis Hakim menguatkan putusan Pengadilan Negeri Depok sebelumnya. Artinya, hukuman kedua terdakwa berkekuatan tetap, yakni 15 tahun penjara. Boren dan Pepen gagal kebal, gagal menghilang, tapi terlanjur bunuh orang.